Baik, selamat pagi Bu. Perkenalkan, nama saya Stefani Natasio, angkatan 3 2019. Di sini saya akan melakukan penyuluhan keluarga berencana. Nah, saya dari kampus Tikes Elizabeth Medan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya perawat Stefani Natasio dari kampus Tikes Elizabeth Medan. Nah, baik Bu, di sini saya akan melakukan penyuluhan KB terhadap ibu atau keluarga berencana. Apakah ibu bersedia? Bersedia. Nah, sebelumnya itu saya akan menjelaskan apa itu KB. Nah, KB itu adalah singkatan dari keluarga berencana, yang berarti gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Itu bermakna adalah perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang bisa dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran seperti kondom, spiral, IUD, dan sebagainya. Baik Bu, di sini juga ada beberapa tujuan penting dilaksanakannya program keluarga berencana. Ya, satu, membentuk keluarga kecil sejahtera sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga tersebut. Kedua, mencanangkan keluarga kecil dengan cukup 2 anak. Yang ketiga, mencegah terjadinya pernikahan di usia dini. Yang keempat, menekan angka kematian ibu dan bayi akibat hamil di usia yang terlalu muda atau terlalu tua, atau akibat penyakit sistem reproduksi. Yang kelima, menekan jumlah penduduk serta menyeimbangkan jumlah kebutuhan dengan jumlah penduduk di Indonesia. Baik Bu, di sini saya akan sedikit menjelaskan jenis-jenis atau alat-alat kontrasepsi dan kelebihan dan kekurangannya. Untuk mencegah kehamilan, tidak sedikit pasangan yang lebih mengandalkan penggunaan kontrasepsi ini ya Bu. Baik Bu, alat-alatnya itu satu, contohnya pil KB. Nah, pil KB ini merupakan alat kontrasepsi yang paling umum digunakan. Alat kontrasepsi ini mengandung hormon progestin dan estrogen untuk mencegah terjadinya ovulasi. Nah, adapun kelebihannya Bu dalam memakai pil KB ini, yaitu satu, tingkat efektivitas tinggi dengan presentasi kegagalan hanya sekitar 8%. Yang kedua, haid menjadi lancar dan kram berkurang saat haid. Tetapi ada pula jenis pil KB yang dapat menghentikan haid. Nah, kekurangannya tidak mencegah penyakit menular seksual. Yang kedua, dapat menimbulkan efek samping seperti naiknya darah tinggi ibu atau hipertensi, pembekuan darah, keluarnya bercak darah, dan payudara mengeras. Yang ketiga, tidak cocok untuk wanita dengan kondisi medis yang tertentu seperti penyakit jantung, gangguan hati, kanker payudara, dan kanker rahim. Nah, yang kedua itu adalah kondom pria. Nah, tidak hanya pil, kondom pria juga umum digunakan untuk mencegah kehamilan. Nah, ada pun kelebihan dan kekurangannya Bu. Kelebihannya harga terjangkau, praktis dan mudah digunakan, dapat mencegah dari penyakit menular seksual. Nah, kekurangannya itu tingkat kegagalan mencapai 15%, terutama jika penggunaan kondom yang kurang tepat. Hanya bisa digunakan sekali dan diganti setelah ejakulasi. Nah, yang ketiga itu suntik KB Bu. Suntik KB merupakan alat kontrasepsi yang mengandung hormon progestin dan mampu menghentikan terjadinya ovulasi. Nah, suntik KB ini Bu sama dengan pil KB tadi yang di atas nomor 1 tadi ya Bu. Tapi perbedaannya itu dilihat dari kelebihan dan kekurangannya. Nah, yang keempat itu implan. Implan ini termasuk dengan susuk. Dia juga sama dengan yang ketiga macam tadi, yaitu alat kontrasepsi, tapi dia berukuran kecil Bu ya, dan berbentuk seperti batang korek api. Nah, KB implan ini bekerja dengan cara mengeluarkan hormon progestin secara perlahan yang berfungsi mencegah kehamilan selama 3 tahun. Nah, yang kelima itu IUD atau intrauterine device atau IUD.
adalah alat kontrasepsi juga Bu, sama dengan 4 jenis yang di atas tadi, berbahan plastik dan berbentuk menyerupai huruf T yang diletakkan di dalam rahim.